Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cerita Nasa Channel. Kembali lagi bersama saya Astri di channelnya Cerita Nasa. Di tahun 2015, saya dan suami memutuskan untuk memiliki hunian melalui fasilitas KPR atau kredit pemilikan rumah. KPR adalah pinjaman yang diberikan kepada pembeli rumah dengan skema pembiayaan atau leasing sampai dengan persentase tertentu dari harga sebuah rumah atau properti. Di Indonesia, KPR difasilitasi oleh perbankan dan lembaga sekunder. Sudah 6 tahun kami menikmati rumah melalui fasilitas KPR ini. Lalu muncul sedikit kegelisahan setiap kami memeriksa pengurangan hutang pokok cicilan KPR. Nah, kenapa? Karena hutang pokok yang berkurang hanya sedikit dibandingkan dengan dana yang sudah kita keluarkan. Maka dari itu, ketika kami memiliki rezeki lebih, kami memutuskan untuk melunasi KPR sebelum jatuh tempo. Nah, cerita aja kali ini akan membahas tentang bagaimana proses pelunasan KPR sebelum jatuh tempo secara keseluruhan dan juga dokumen apa saja yang akan kita terima ketika kita sudah lunas KPR. Ya, sudah sewajarnya sih ketika kita memiliki hutang ke bank, otomatis di awal-awal tahun dana yang kita keluarkan lebih besar untuk membayar bunga dibandingkan untuk membayar hutang pokoknya. Namun tetap saja kan, sebagai manusia gitu, ketika kita berpikir, wah harusnya dana yang sudah kita keluarkan sekian, tapi kok yang terbayar sekian saja. Jadi saya dan suami berusaha berdoa agar mendapatkan rezeki lebih untuk bisa melunasi KPR ini. Kami mendapatkan penawaran saat itu dari bank fixed rate selama 5 tahun sebesar 9,75%. Cicilan KPR kami yang dipilih adalah jangka waktunya 20 tahun. Lama ya? Ya itulah. Kemudian di tahun ke-6 setelah fixed rate-nya berakhir, bunga yang kita bayarkan sebesar 13,2%. Wow. Ada sedikit penyesalan di awal kami memilih untuk KPR karena kami jatuhnya seperti acuh tidak acuh. Yang penting udah punya rumah, lalu ya udah lewat KPR ya udah selesai gitu, tanpa tahu KPR itu seperti apa. Istilahnya dulu tuh kayak gini, kalau nggak KPR kayaknya nggak akan punya rumah gitu, atau entahlah kapan akan punya rumah. Tapi tetap saja kita harus tetap bertanggung jawab atas keputusan dan pilihan yang sudah diambil. Lalu gimana proses pelunasan KPR-nya? Yang pertama, kita datang ke bank tempat akad KPR. Di sana tidak harus saya dan suami yang datang, tetapi salah satu saja yang namanya memang tercantum di KPR. Yang kedua, jangan lupa untuk menyiapkan KTP, nomor rekening, dan juga buku tabungan untuk proses mengisi form pelunasannya. Nah, yang ketiga, mengisi form pelunasan KPR. Contohnya seperti ini. Di situ kita bisa memasukkan semua data-data yang dibutuhkan, nama, tanggal, jumlah fasilitas pelunasan yang akan kita pilih, apakah kita akan memilih pelunasan sebagian atau secara keseluruhan. Jika bingung dengan sisa cicilan, bisa langsung ditanyakan ke customer service loan yang ada di sana. Lalu, yang keempat, menyerahkan form pelunasan tersebut ke petugas bank. Di kasus saya, pendebetan dilakukan H+1. Jadi waktu itu kami datang di hari Jumat akhir bulan, sehingga didebet di awal bulan, kalau nggak salah tanggal 1 di hari Seninnya. Lalu biasanya pelunasan KPR baik sebagian ataupun secara keseluruhan itu dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulannya. Nah, di sini saya ingin memberikan catatan tentang penalti KPR. Kita harus memperhatikan ketika mau melunasi KPR, apakah ada penalti yang akan dikenakan kepada kita ataukah tidak. Kasus saya dan juga suami,
Di surat perjanjian kreditnya tertera bahwa jika kami melakukan pelunasan setelah masa fixed rate berakhir ditambah 12 bulan, maka tidak dikenakan penalti sama sekali. Kecuali kalau misalkan pelunasan dilakukan sebelum masa fixed rate berakhir, maka itu akan dikenakan penalti sebesar 2%. Lumayan kan? Jadi saya fixed rate-nya 5 tahun, ditambah 1 tahun jadi 6 tahun dan tidak kena penalti. Dan yang harus teman-teman perhatikan adalah bahwa perjanjian kreditnya ke bank jika memang tertera hal-hal seperti yang saya alami. Lalu mengapa sih bank menerapkan penalti padahal kan kita mau melunasi hutangnya? Karena melunasi hutang sebelum waktunya bisa menjauhkan debitur dari kredit macet juga beban hutang. Tapi cara ini juga merugikan pihak bank. Karena bunga-bunganya kan otomatis tidak akan sebesar kalau melunasi hingga selesai. Saat kami selesai menyerahkan form pelunasan KPR, pihak bank akan memberitahu kelengkapan dokumen dan juga waktu pengambilan dokumennya. Pihak bank menyampaikan bahwa pendebatan akan dilakukan di hari Senin. Kemudian di hari Rabu mereka akan pergi ke bank pusat karena dokumen-dokumen kami tidak disimpan di bank tempat kami akad, adanya di bank pusat. Lalu di hari Jumatnya kami diminta untuk kembali. Nah, kalau tadi ketika mengisi form pelunasan boleh hanya 1 orang yang datang yang tertera di KPR namanya, tapi kalau untuk pengambilan dokumen wajib suami istri untuk datang. Karena kami membeli rumah saat sudah menjadi suami istri, kecuali kalau belinya sendiri ya sendiri aja yang datang. Namun kami juga mendapatkan kabar yang kurang mengenakan dan sedikit melelahkan. Pasalnya beberapa dokumen kami belum diserahkan oleh developer ke bank. Salah satunya adalah AJB dan juga SHM. Dokumen yang membuktikan bahwa rumah ini kepemilikan kami yang sah. Tapi sebenarnya kalau misalkan proses idealnya dokumen apa saja sih yang akan kita terima? Yang pertama perjanjian kredit, yang kedua IMB, yang ketiga AJB, yang keempat SHM, yang kelima SKMHT, 6 polis asuransi jiwa dan kebakaran, 7 surat royal. Itu dokumen ideal yang harusnya diterima. Balik lagi ke kondisi kami, lalu gimana dengan dokumen-dokumen kami yang lainnya? Pihak bank memberikan saran kepada kami untuk menghubungi pihak developer. Kami pun setuju, kami menghubungi pihak developer di bagian legalnya. Alhamdulillahnya pihak developer sangat komunikatif dan membantu, juga mudah untuk dihubungi. Telisik-telisik ternyata nih notaris kami yang dulu akad tanda tangan dengan kami itu bermasalah, sehingga dokumen-dokumen kami pun sudah diganti ke notaris yang baru. Kemudian di hari Jumat saya dan suami datang ke bank untuk mengambil dokumen. Dan dokumen apa saja yang kami terima? 1. Surat lunas dari bank. Yang kedua PJB atau perjanjian pengikatan jual beli, dan yang ketiga adalah IMB. Nah, untuk asuransi pihak bank tidak memberikan kepada kita, bahkan kita harus menanyakan ke mereka. Mereka pun menjawab bahwa kami harus mengurus asuransi secara terpisah. Di hari yang sama, selesai dari bank, kami langsung menuju ke developer untuk mengambil dokumen yang ada di sana. Karena dari hari Senin sampai Kamis kami terus berkomunikasi dengan pihak developer. Akhirnya di hari Jumat, di hari yang sama, kami diminta untuk datang ke sana. Mereka pun akhirnya menyerahkan SHM milik kami. Sementara untuk AJB-nya belum. Dilalahnya AJB-nya masih ada di notaris yang lama dan entah ada di mana. Kami pun tetap meminta bantuan kepada pihak developer agar kami mendapatkan salinan asli AJB-nya. Mengapa kami kekeh? Karena itu sudah menjadi hak kami, dan kami pun berkonsultasi dengan pihak notaris bahwa AJB itu bisa digunakan di kedepannya untuk apabila rumah ini akan dijual atau kebutuhan yang lainnya. Walaupun AJB tidak sekuat SHM gitu. Ya agar lebih tenang aja sih sebenarnya. Katanya sih SHM aja cukup, tapi ya kami pengennya lengkap gitu.
Lalu AJB itu apa sih? AJB adalah akta jual beli. Akta jual beli adalah salah satu akta otentik atau dokumen yang menjadi bukti sah peralihan hak atas tanah dan bangunan. AJB dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu PPAT, pejabat pembuat akta tanah yang diangkat oleh Kepala BPN. Singkat cerita, kami harus menunggu kurang lebih 1 bulan untuk mendapatkan AJB-nya. Dan AJB-nya itu adalah salinan AJB asli dari pihak developer. Asuransi masih dalam proses. Memiliki rumah tentu menjadi impian bagi setiap orang. Namun kita harus memperhatikan setiap prosesnya, baik itu pembelian secara cash ataupun melalui KPR. Dokumennya apa saja, prosesnya apa saja, biayanya berapa, kita harus tahu. Tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Saat melunasi KPR, kalian harus memperhatikan dokumen yang akan diterima. Apakah rincian di dalamnya sudah betul satu sama lain dan juga dokumennya lengkap. Selesai sudah cerita aja kali ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.